wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Reza, NIM 19060066, jurusan Ilmu Ekonomi. Saya ingin menerangkan teori Malthus mengenai pembangunan ekonomi. Yang pertama, teori konsep pembangunan. Malthus tidak menganggap proses pembangunan ekonomi terjadi dengan sendirinya. Malah proses pembangunan ekonomi memerlukan berbagai usaha yang konsisten di pihak rakyat. Dia tidak memberikan gambaran keadaan stasioner, tetapi menekan bahwa perekonomian mengalami kemerosotan beberapa kali sebelum mencapai tingkat tertinggi dari pembangunan. Jadi menurut Malthus, proses pembangunan adalah suatu proses naik turunnya aktivitas ekonomi lebih daripada sekedar lancar tidaknya aktivitas ekonomi tersebut. Malthus menitipkan perhatian pada perkembangan kesejahteraan suatu negara, yaitu pembangunan ekonomi yang dapat dicapai dengan meningkatkan kesejahteraan suatu negara. Kesejahteraan suatu negara sebagian tergantung pada kuantitas suatu negara atau produk yang dihasilkan oleh tenaga kerjanya, dan sebagian lagi daripada nilai atas produk tersebut. Pertumbuhan penduduk dan pembangunan ekonomi. Menurut Malthus, pertumbuhan penduduk saja tidak cukup untuk berlangsungnya pembangunan ekonomi. Jika tingkat akumulasi modal meningkat, permintaan atas tenaga kerja pun akan meningkat. Kondisi demikian mendorong pertumbuhan ekonomi penduduk. Akan tetapi pertumbuhan mendorong pertumbuhan ekonomi penduduk tersebut. Kesejahteraan meningkat hanya bila pertumbuhan tersebut meningkatnya permintaan efektif. Peningkatan pada permintaan efektif akan menyebabkan meningkatnya kesejahteraan. Yang ketiga, peranan produksi dan distribusi. Malthus menganggap produksi dan distribusi sebagai unsur utama kesejahteraan. Jika keduanya dikombinasikan pada proporsi yang benar, ia akan meningkatkan kesejahteraan suatu negara dalam waktu singkat. Begitupun sebaliknya. Oleh karena itu, Malthus lebih menekankan pada produksi maksimum dan aktivasi optimum sumber-sumber guna meningkatkan kesejahteraan suatu negara dalam jangka pendek. Yang keempat yaitu faktor dalam pembangunan ekonomi. Malthus mendefinisikan problem pembangunan ekonomi sebagai suatu yang menyelesaikan masalah perbedaan antara gross national product potensial dan gross national product nasional aktual. Proses akumulasi modal merupakan faktor paling penting bagi pengembangan pembangunan ekonomi. Sumber akumulasi modal adalah laba yang berasal dari tabungan para pemilik laba. Para pekerja terlalu miskin untuk menabung. Jika para pemilik modal lebih banyak menabung dan tidak banyak membeli barang konsumsi lantaran ingin memperoleh sisa laba yang lebih besar, pertumbuhan ekonomi pasti akan menjadi lebih lamban. Kekurangan permintaan efektif. Pandangan Malthus didasarkan pada merosotnya permintaan efektif dan penolakannya pada hukum Hazard yang diakumulasikan oleh Say, yang mengatakan bahwa dalam pasar tidak terjadi overproduksi. Menurutnya, tidak seluruhnya benar bahwa komoditi selalu melimpah di pasar. Lantaran rendahnya permintaan efektif, ini menyebabkan turunnya harga, laba tabungan investor, dan akumulasi modal. Penilaian. Keynes menyebut Robert Malthus sebagai ahli ekonomi Cambridge pertama. Sudah pantasnya demikian karena dia adalah pendahulu Keynes, bahkan juga pendahulu Colex. Dia menunjukkan bahwa beberapa faktor yang merentangi maupun yang meningkatkan pembangunan ekonomi, khususnya dia juga mengemukakan kepentingnya kemajuan teknologi, perindustrian, kesejahteraan secara adil, perdagangan internal, program pekerjaan umum, administrasi yang baik, kerja keras, dan pertumbuhan berimbang. Langkah-langkah inilah yang dikenal sebagai bagian terpenting untuk pertumbuhan ekonomi modern. Yang kedua, saya akan menjelaskan teori Mill mengenai pembangunan ekonomi. Yang pertama, teori Mill yang pertama menganggap pembangunan sebagai fungsi dari tanah, tenaga kerja, dan modal. Sementara tanah dan tenaga kerja adalah dua faktor produksi asli. Modal adalah persediaan yang dikumpulkan dari produk tenaga kerja sebelumnya. Pengendalian pertumbuhan penduduk. Mill percaya pada teori penduduk Malthus yang melakukan
dan dimaksudkan dengan penduduknya hanyalah golongan kelas pekerja. Karena itu dia mengkhawatirkan pertumbuhan jumlah tenaga kerja produktif yang bekerja. Dia yakin pembatasan penduduk merupakan hal yang penting untuk memperbaiki kondisi kelas pekerja sehingga mereka dapat menikmati hasil kemajuan teknologi dan akumulasi modal. Cadangan upah. Menurut Mill, elastisitas penawaran tenaga kerja sangat tinggi dalam menanggapi kenaikan upah pada umum yang lebih tingkat penghasilan minimum. Upah dibayarkan dari modal, karena itu upah dibatasi oleh cadangan modal yang ada yang sudah dipersiapkan untuk membayar upah. Jadi, upah per kepala dapat dihitung dengan membagi keseluruhan modal yang berputar dengan penduduk yang bekerja. Yang seterusnya, laju akumulasi modal. Menurut Mill, laju akumulasi modal ini tergantung pada yang pertama yaitu jumlah dana yang dapat menghasilkan tabungan atau besarannya sisa hasil usaha. Yang kedua yaitu kuatnya kecenderungan untuk menabung. Tingkat laba. Menurut Mill, dalam suatu perekonomian, tingkat laba akhirnya cenderung akan menurun karena hasil yang semakin berkurang. Di sektor pertanian dan bertambahnya penduduk berdasarkan laju Malthus. Tidak adanya kemajuan teknologi di sektor pertanian dan karena laju pertumbuhan penduduk yang lebih tinggi daripada laju akumulasi modal, maka tingkat laba hanya sebesar batas termudah dan negara berada di ambang keadaan kritis. Keadaan stasioner. Menurut Mill, keadaan stasioner akan segera terjadi paling lama beberapa tahun lagi atau tidak lebih. Kehadirannya tertunda oleh beberapa faktor. Mill mengharapkan kehadiran itu karena keadaan stasioner pada akhirnya akan membawa ke arah kebaikan di distribusi pendapatan dan upah bagi tenaga kerja. Jadi, dalam keadaan stasioner, menurut Mill, baik penduduk maupun stok modal tidak mengalami kenaikan, laba mencapai tingkat minimum yang perlu untuk mencegah dis-saving neto oleh perekonomian secara keseluruhan. Peranan pemerintah. Mill setuju pada kebijakan liberal yang berfungsi sebagai aturan umum. Setiap penyimpanan dari aturan itu kecuali kalau diperlukan untuk kepentingan yang lebih besar. Berarti suatu kejahatan, karena itu dia memberikan peranan yang minimum kepada pemerintah dalam usaha ekonomi. Mill mengatakan dirinya setuju dengan mengatakan jam kerja bahwa tindakan pemerintah suatu waktu diperlukan untuk mempengaruhi kepentingan pribadi para individu. Selanjutnya, Mill menyetujui perdagangan bebas dan menentang proteksi. Namun demikian membela pembebasan pajak yang bersifat proteksi untuk sementara waktu dalam hal industri yang masih baik. Penilaian. Dari semua ahli ekonomi klasik, Mill bersifat unik karena dia membuat suatu teori yang membicarakan hampir semua faktor yang penting bagi pembangunan ekonomi di masa kini. Dia menekankan pentingnya faktor seperti tingkat tabungan, tingkat laba, tingkat akumulasi modal, kemajuan teknologi, distribusi yang adil, perluasan perdagangan luar negeri, perubahan kelembagaan, dan lain-lain sebagainya. Teori Mill mempunyai kelemahan tertentu, yaitu yang pertama, keadaan stasioner, yaitu kurang akuratnya dalam memprediksi keadaan stasioner yang akan datang. Yang kedua, pikiran yang salah mengenai cadangan upah. Yang ketiga, teori Malthus salah. Mill terlalu pesimis. Hukum mengenai hasil yang semakin berkurang tidak berlaku. Yang kelima, laissez-faire bukan suatu kebijakan yang praktis. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.